teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Amini beserta keempat rekan saya, yaitu Karisma Arisi Ika Anggraini, Alicia Nur Aditya, dan Agea. Satu lagi ada Dea. Oke teman-teman, sebelumnya di sini kami akan membuat tutorial bagaimana cara mengerjakan jahir. Oke, langsung kita mulai aja ya. Oke teman-teman, step yang pertama yaitu untuk teman-teman membuat data baru, yaitu isi nama perusahaan, alamat perusahaan, lalu negara dan kota perusahaan. Lalu kalau sudah diisi, lanjut ke step berikutnya. Selanjutnya teman-teman bisa isi periode akuntansinya, yaitu dari bulan Januari sampai Desember. Jangan lupa tahunnya kita perhatikan di soal, yaitu 2020. Jadi kita klik 2020 dari Januari sampai Desember. Selanjutnya klik lanjutkan. Lalu setelah teman-teman cek data, nama, alamat perusahaan sudah pas, lalu pencet proses. Nah, lalu untuk kali ini jenis usahanya kita itu perdagangan umum, lalu teman-teman bisa klik lanjutkan. Nah, kalau di laptop teman-teman udah muncul kayak gini, teman-teman bisa klik ya, lalu lanjutkan. Lalu kalau di laptop kalian muncul kayak gini, teman-teman bisa klik OK. Nah, selanjutnya teman-teman klik IDR rupiah, lalu klik lanjutkan. Lalu klik USD dolar, terus klik lanjutkan lagi. Lalu setelah itu klik selesai. Lalu klik setting, terus teman-teman pilih bahasa yang mau teman-teman pakai, bahasa Indonesia, Inggris, atau bisa bahasa lain. Nah, untuk kali ini kita pilih klik bahasa Indonesia. Lalu teman-teman klik dashboard, lalu kita klik data dan nama alamat. Lalu teman-teman isi ID, nama perusahaan, dan tipe. Nah, yang pertama kita klik ID-nya itu kas 1, lalu nama perusahaannya Abadi Teleshop, lalu untuk jenisnya itu sebagai customer. Nanti ada juga yang vendor, kita sesuaiin aja sama soal ya teman-teman. Nah, jadi di samping ini adalah tampilan kalau teman-teman udah masukin nama semua customer dan vendor yang ada di soal. Berikut ini dia tampilannya. Selanjutnya untuk membuat daftar akun, pertama-tama kita masuk ke dashboard. Kita mau cek nama-nama akunnya dulu sudah ada atau belum ya. Karena yang ada di soal belum tentu ada di akun di zahirnya. Nah, langkah-langkahnya klik dashboard, terus klik data rekening. Di situ ada pilihan yang tanda plus, tanda 3 sama tanda tanya. Kita klik yang tanda 3 ya, yang ada garis 3-nya. Nah, di situ muncul nama-nama akun, subklasifikasinya sama klasifikasinya ya. Bisa dicek satu persatu. Kalau misalnya ada yang kurang boleh ditambahkan ya. Selanjutnya kita akan membuat data saldo awal akun. Nah, pertama-tama kita klik setting, lalu arahkan kursor pada saldo awal, lalu klik yang saldo awal akun. Nah, jika sudah tinggal disesuaikan, masukkan yang ada di modul, masukkan satu persatu sampai nilainya itu balance-nya itu nilai sebesarnya itu 0, nggak ada minus atau sisa rupiahnya. Selanjutnya kita akan membuat saldo awal piutang usaha. Nah, langkah-langkah yang pertama klik setting, arahkan kursor pada saldo awal, lalu klik yang saldo awal piutang usaha. Nah, itu bisa diklik, lalu muncul nama pelanggan, tanggal, nomor invoice, dan saldo piutang. Nah, baru klik yang baru karena kita mau membuat data baru ya. Kalau udah diklik baru, muncul mengisi saldo awal piutang usaha. Nah, di situ bisa dilengkapi nama pelanggan, boleh diklik arahkan kursor pada
gambar yang kotak-kotak pojok kanan, terus sesuaikan tanggalnya, nomor invoice boleh diisi kalau ada, kalau nomor sales ordernya kalau nggak ada nggak usah diisi, nggak apa-apa. Selanjutnya isi nomor invoice sesuai apa yang ada di modul, contohnya INF strip 001. Selanjutnya nilai piutang, di situ nominalnya 5.500.000. Lalu klik, kalau udah semua lalu diklik termin pembayaran. Nah, di sini bisa kita masukkan lagi terminnya, itu ada hari diskon, hari jatuh tempo, sama diskon awal. Nah, untuk hari diskon diisi 10, untuk hari jatuh temponya diisi 30, untuk diskon awalnya 2%, karena 2/10 N/30. Selanjutnya kalau udah, klik rekam. Selanjutnya kita akan membuat data saldo awal hutang usaha. Nah, pertama kita klik setting, lalu arahkan kursor saldo awal, lalu saldo awal hutang usaha. Diklik ya. Kalau muncul nama pemasok, tanggal, nomor invoice itu boleh diisi. Untuk nama pemasok isinya klik yang tanda kotak pojok ini, daftar nama pemasok. Nah, di situ ada PT Invidigo, boleh diklik 2. Kalau udah, masukkan tanggal, disesuaikan tanggal 21 Desember, terus nomor invoice, terus nilai hutangnya itu 30 juta. Hari diskonnya 10, hari jatuh temponya 30, diskon awalnya 2% karena terminnya 2/10 N/30. Kalau udah langsung direkam, diklik rekam. Untuk memasukkan data-data persediaan yaitu klik data-data, kemudian data produk, lalu add data. Masukkan kode barang, deskripsi, dan kelompok barang dengan satuan dasar unit. Lakukan hal yang sama untuk semua data persediaan. Selanjutnya memasukkan saldo awal persediaan. Klik setting, saldo awal, pilih saldo awal persediaan. Lalu klik baru, tentukan kode barang, kemudian masukkan stok awal dan harga pokok satuan. Selanjutnya klik rekam. Lakukan langkah yang sampai semua saldo awal terekam. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam transaksi. Transaksi yang pertama yaitu pembayaran di muka sewa gedung kantor yang dibayar kepada PT Makmur senilai 2.400.000. Kita masuk ke kas dan bank. Setelah itu kas keluar, lalu buat baru. Untuk akun kasnya pilih Bank BCA, karena nilai yang akan dimasukkan yaitu lebih dari 1 juta. Untuk penerimanya yaitu PT Makmur. Sesuaikan tanggal, dan untuk memonya, pengeluaran pembayaran sewa gedung kantor. Kodenya, pilih kode sewa dibayar di muka. Tulis nominalnya yaitu sebesar 2.400.000. Setelah sudah, lalu klik rekam. Untuk transaksi yang kedua yaitu klik pembelian, kemudian invoice pembelian, lalu buat baru, kemudian masukkan deskripsi barang. Yang pertama, printer HP Inkjet. Kode akunnya, masukkan mesin dan peralatan. Diterima 1 dengan harga 500.000. Jika ada pajaknya, jangan lupa untuk memasukkan pajak. Yang kedua, laptop Dell. Kode akun mesin dan peralatan. Diterima 1 dengan harga 4 juta. Lalu klik pajak. Yang ketiga, AC 1 PK dengan kode akun mesin dan peralatan, diterima 1 dengan harga 2 juta. Klik pajak. Jangan lupa untuk mengklik tunai. Jika semua sudah, klik rekam. Dia ingin melanjutkan transaksi selanjutnya yaitu transaksi 3 mengenai pembayaran piutang yang diterima dari Abadi Teleshop sejumlah 5.390.000 dengan keterangan pelunasan faktur invoice 001 tertanggal 28 Desember 2018 ke Bank BCA. Jadi kita ke menu penjualan, lalu ke pembayaran piutang usaha. Setelah itu sudah muncul tampilannya, maka kita isi data-data ini sesuai dengan soal yang diberikan. Untuk akun kasnya aja kita pakai Bank BCA. Darinya ini kita menerima piutang dari Abadi Teleshop, jadi kita pilih Abadi Teleshop. Tanggalnya itu tanggal 5 Januari 2020.
Untuk memonya itu pelunasan faktur invoice 001 tertanggal 28 Desember 2018. Lalu kita isi mengenai nomor invoice-nya itu, kita klik 2 kali aja, nanti akan muncul nomor invoice-nya. Lalu kita pilih, jika sudah sesuai maka kita akan klik yang itu. Dan untuk jumlah yang dibayarnya ini kita sesuaikan dengan jumlah yang dibayar pada soal. Jika sudah sesuai semua, maka klik rekam. Untuk transaksi selanjutnya yaitu transaksi yang keempat, yaitu pembayaran hutang dari PT Inovasi kepada PT Invidigo sebesar 30 juta rupiah. Untuk langkah-langkahnya, kita ke menu pembelian, lalu ke menu pembayaran hutang usaha. Setelah diklik, kita klik baru. Setelah itu kita akan mengisi data-data yang di sini sesuai dengan data yang tertera di soal. Untuk akun kasnya kita pilih Bank BCA. Untuk penerimanya kita samakan dengan soal, yaitu PT Invidigo. Untuk tanggalnya tanggal 4 Januari 2020. Untuk memonya pembayaran kepada PT Invidigo. Lalu kita klik invoice yang ingin dibayarkan. Dan kita isi jumlah dibayar ini sesuai dengan jumlah yang akan dibayarkan ke PT Invidigo sebesar 30 juta rupiah. Setelah sudah dituliskan di jumlah dibayar, lalu kita klik di jumlah sebesar, di kolom sebesar. Jika sudah sesuai, maka klik rekam. Selanjutnya transaksi yang kelima ini ada penjualan barang secara tunai. Customernya itu Abadi Teleshop. Jadi kita ke menu penjualan, lalu kita klik invoice penjualan, lalu nanti tampilannya akan muncul seperti ini, dan data-data yang di sini itu disamakan dengan data yang di soal. Untuk nama pelanggannya ini kita samakan dengan yang di soal, yaitu Abadi Teleshop. Untuk tanggal fakturnya juga disesuaikan, yaitu tanggal 4 Januari 2020. Untuk pembayarannya tunai, jadi jangan lupa untuk klik di bagian tunainya. Lalu kita isi nama barangnya sesuai dengan yang di soal. Yang pertama itu ada nomor barang B001, yaitu baterai Samsung Galaxy W. Dikirimnya itu ada 5 unit. Harganya itu 130.000. Jadi jumlah yang dibayar ini 650.000 itu udah otomatis. Dan selanjutnya jangan lupa untuk diaktifkan pajaknya. Yang kedua juga sama, yaitu nomor barang H002 Sony Xperia Z. Dikirimnya 3 unit dengan harga 4.500.000. Jadi jumlah dibayarnya itu 13.500.000. Dan jangan lupa untuk dimasukkan pajaknya sebesar 10%. Barang yang ketiga itu nomor barangnya H004 dengan deskripsi barangnya itu Samsung S3 mini. Dikirimnya 5 unit dengan harga 3.300.000. Jadi jumlah yang dibayarnya ini 16.500.000. Jangan lupa juga dimasukkan pajaknya sebesar 10%. Barang yang keempat ini nomor barang B002 dengan deskripsi barangnya itu baterai Nokia. Dikirimnya 6 unit dengan harga Rp100.000. Jadi jumlah yang dibayarnya itu Rp600.000. Dan jangan lupa dimasukkan pajak sebesar 10%. Dan barang yang terakhir ini nomor barang B004 yaitu headset. Dikirimnya itu sebesar 8 unit. Harganya itu 150.000. Jadi jumlah yang dibayarnya itu 1.200.000. Jangan lupa dimasukkan pajak sebesar 10%. Terus juga ada biaya pengantaran. Di sini kita masukkan saja di biaya-biaya lain sebesar 100.000. Jadi total pajaknya itu sebesar 3.245.000. Jadi total semuanya setelah pajak itu sebesar 35.709. Transaksi yang keenam ini ada penambahan modal dari pemilik. Jadi untuk langkah-langkahnya, kita masuk ke menu kas dan bank, lalu kita pilih kas masuk. Setelah itu kita klik baru. Setelah tampilannya seperti ini, maka kita masukkan data-data ini sesuai dengan soal yang diberikan. Untuk akun kasnya ini ada Bank BCA.
darinya ini kita sesuaikan dengan soal, yaitu Ibu Hesti. Tanggalnya juga kita sesuaikan dengan soal, yaitu tanggal 17 Januari tahun 2020. Untuk memonya sendiri yaitu penerimaan setoran modal pemilik. Lalu kita pilih kode. Kode ini maksudnya kode untuk nama akunnya. Kita pilih modal di setor dan kita masukkan 150 juta di nilai. Setelah sudah, kita klik sebesar, maka akan muncul otomatis terbilang 150 juta rupiah. Jika semuanya sudah sesuai, maka klik rekam. Selanjutnya, transaksi yang ketujuh itu ada pembelian inventory. Langkah-langkahnya itu, kita ke menu pembelian, lalu kita klik invoice pembelian, kita klik baru. Untuk data-data yang dimasukkan ke sini, kita sesuaikan dengan data yang tertera di soal. Untuk nama pemasoknya di sini kita masukkan yaitu PT Java Techno. Tanggal fakturnya ini disesuaikan dengan tanggal yang berada di soal, yaitu 19 Januari 2020. Untuk keterangannya sendiri itu diisi pembelian PT Java Techno. Lalu kita masukkan barang-barang. Barang yang pertama itu ada nomor barang H001, yaitu BlackBerry Curve yang diterima sebanyak 4 unit dengan harga 1 juta rupiah. Jadi totalnya itu ada 4 juta rupiah. Jangan lupa dimasukkan VAT atau pajaknya itu sebesar 10%. Barang yang kedua itu ada H003, yaitu Nokia Lumia, diterima sebanyak 5 unit dengan harga Rp800.000. Jadi total semuanya itu 4 juta rupiah. Jangan lupa dimasukkan VAT-nya atau pajaknya sebesar 10%. Yang ketiga itu ada H005, yaitu charger yang diterima sebanyak 8 unit dengan harga Rp75.000, jadi total semuanya itu Rp600.000. Jangan lupa dimasukkan VAT-nya atau pajaknya sebesar 10%. Untuk selanjutnya, biaya pengantaran itu dimasukkan di biaya-biaya lain sebesar Rp100.000. Untuk tanggal pengirimannya itu disesuaikan dengan soal atau disesuaikan dengan tanggal faktur, yaitu tanggal 19 Januari 2020. Jadi total pajaknya ini sebesar Rp860.000. Total setelah pajak, total keseluruhan yaitu sebesar Rp9.560.000. Jika sudah sesuai, maka klik rekam. Untuk transaksi yang ke-8 ini ada penjualan barang dan jasa. Untuk langkahnya itu kita ke menu penjualan, lalu kita klik invoice penjualan. Setelah itu kita klik baru, maka tampilannya akan seperti ini dan kita masukkan sesuai dengan data-data yang tertera di soal. Untuk nama pelanggannya sendiri itu Abadi Teleshop. Untuk tanggal fakturnya kita sesuaikan dengan tanggal yang ada di soal, yaitu tanggal 20 Januari 2020. Lalu untuk pembayarannya cash, jangan lupa diklik untuk bagian tunainya. Untuk keterangannya sendiri itu penjualan Abadi Teleshop. Untuk lalu setelah itu kita masukkan barang-barangnya. Yang pertama itu servis handphone. Servis handphone itu dikirimnya sebanyak 3 unit dengan harga Rp200.000. Jadi jumlah yang dibayarnya itu sebesar Rp600.000. Jangan lupa dimasukkan VAT atau pajak sebesar 10%. Barang yang kedua itu ada kode H005, yaitu casing Nokia, dikirimnya sebanyak 4 unit dengan harga Rp100.000. Jadi jumlah yang dibayarnya itu sebesar Rp400.000. Jangan lupa dimasukkan VAT-nya atau pajaknya sebesar 10%. Lalu barang yang ketiga dengan kode H003, yaitu baterai BlackBerry, dikirim sebanyak 5 unit dengan harga Rp120.000. Jadi total semuanya itu Rp600.000. Jangan lupa dimasukkan VAT atau pajak sebesar 10%. Untuk total pajaknya ini semuanya itu sebesar Rp160.000. Jadi total setelah pajaknya itu sebesar Rp1.760.000. Untuk tanggal pengirimannya kita sesuaikan dengan soal atau tanggal faktur, yaitu 20 Januari 2020.
Untuk salesman-nya ini Ahdan, kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Jika semuanya sudah sesuai, maka klik rekam. Selanjutnya ada transaksi ke 9, yaitu penyesuaian barang rusak. Yang pertama kita ke persediaan, lalu ke pemakaian atau penyesuaian barang. Setelah itu klik baru, kita ganti tanggal jadi 25 Januari 2020. Keterangannya diganti jadi kerusakan dan kegagalan materi. Kodenya kita cari yaitu casing Nokia. Jumlah yang diinput itu -2. Akunnya kita cari penyesuaian persediaan, lalu ambil, oke, ke bawah tap, lalu yang kedua yaitu baterai Samsung Galaxy W, jumlahnya -5, akunnya sama, penyesuaian persediaan, lalu ambil, sudah, tap, rekam. Yang terakhir transaksi ke 10 itu ada alokasi sewa per bulan. Kita masuk ke buku besar, transaksi jurnal umum, baru tanggalnya kita ganti jadi tanggal 31 Januari 2020. Kode akunnya beban sewa kantor. Kita klik OK. Kita tap, debitnya 200.000. Selanjutnya yang bawah kita cari akun sewa dibayar di muka. Kita ambil, tap di kredit 200.000. Keterangannya biaya sewa di kantor. Setelah itu kita rekam. Terakhir, tahap tutup buku.